Halo sahabat FKG, kami di video kali ini akan menampilkan video pemeriksaan vital sign. Nah, apa sih pemeriksaan vital sign itu? Pemeriksaan vital sign itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Contohnya seperti pemeriksaan suhu, tekanan darah, dan pemeriksaan laju pernapasan. Oh, jadi itu cara kita mengecek kesehatan kita ya? Dengan nomor urut 3, pasien atas nama Dava Alfa Kurniawan. Silakan masuk. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Perkenalkan Pak, saya Dr. Gigi Amira yang bertugas menjaga hari ini di klinik ini. Sebelumnya, boleh saya tahu namanya siapa Pak? Nama saya Dr. Dava. Usianya sekarang berapa Pak? Saya usia sekarang 20 tahun. Nah, sehari-hari Bapak kegiatannya apa ya Pak? Sehari-hari sih saya kuliah juga kerja sedikit dulu. Kemudian alamatnya Bapak tinggal di mana ya Pak? Saya di sini di daerah Lampung ya. Ini izin Pak, saya memeriksa kesehatan secara umum ya Pak ya. Baik, silakan berbaring ke tempat tidur yang di sana Pak. Nah, dalam pemeriksaan vital sign terdapat tahap pengukuran suhu. Pengukuran suhu dapat dilakukan di mulut, di ketiak, dan di rektum. Tata caranya itu yang pertama bersihkan termometer menggunakan alkohol. Kemudian turunkan air raksa di bawah skala dan sentakkan termometer selama beberapa kali. Nah, untuk yang ketiganya yaitu letakkan reservoir termometer di bawah lidah atau di dalam ketiak. Nah, suruhlah pasien untuk menutup mulutnya atau menutup lengannya. Nah, untuk yang terakhir, itu yang keempat, diamkan selama 3 menit dan setelah 3 menit tersebut akan mendapatkan hasilnya, lalu catat dan bacakan hasilnya. Izin saya periksa denyut nadinya ya Pak. Pada pemeriksaan denyut nadi, pemeriksa akan berdiri di sebelah kanan pasien. Pemeriksa akan melakukan palpasi dengan menggunakan 2 jari diletakkan di atas arteri radialis dan arteri brachialis. Pemeriksa akan melakukan selama 1 menit untuk mengetahui frekuensi denyut nadi. Penilaian denyut nadi arteri melibatkan 3 hal. Yang pertama, frekuensi denyut. Normalnya pada 60 sampai 100 kali per menit. Jika kurang dari itu disebut dengan bradikardia. Jika lebih dari 100 kali per menit disebut dengan takikardia. Yang kedua ada irama denyut. Irama denyut ada yang irregular dan regular. Yang ketiga ada kekuatan denyut. Ada yang kuat, ada yang lemah. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pupil mata. Bapak boleh duduk dulu Pak. Izin Pak, karena termometernya sudah 3 menit, kita lihat hasil suhunya ya Pak. Izin selanjutnya saya mengecek pernapasan ya Pak. Ada 2 penilaian kedalaman pernapasan, yaitu pertama dangkal, yang kedua ada dalam. Untuk kelainan pernapasan sendiri ada 3, yang pertama ada tachypnea, kemudian ada hypernea, yang ketiga ada bradypnea. Untuk frekuensi sendiri itu ada 3, yang pertama ada pernapasan normal, dan yang kedua ada pernapasan Sainz-Stokes, yang ketiga ada pernapasan Biot. Sifat-sifat pernapasan. Yang pertama ada torakal. Torakal ini lebih dominan gerakannya di dada daripada perut. Yang kedua ada abdominal. Dia lebih dominan gerakannya di perut daripada di dada. Yang ketiga ada kombinasi, yaitu torakal abdominal ataupun abdominal torakal. Untuk pemeriksaan terakhir ini, kita pemeriksaan tensi darah ya Pak. Sebentar saya izin menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Pak. Untuk syarat prosedur umumnya, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah itu, kita pertama kali harus mencari arteri brachialis. Itu tepatnya di fossa cubiti. Nah, kemudian kita harus memposisikan pasien itu berbaring di bed. Kemudian kita memasangkan manset di lengan atas pasien. Izin Pak, sebelumnya boleh berbaring dulu. Kita pasang bannya di lengan atas ya Pak.
kemudian kita letakkan stetoskop di atas fossa cubiti pada arteri brachialis. Nah, kemudian kita rekatkan mansepnya di atas 2 cm sampai 3 cm di atas fossa cubiti. Nah, kemudian kita pompa tensinya hingga air raksanya mencapai tekanan 160 mmHg. Kemudian kita turunkan tekanannya sampai perlahan hingga dia menemukan titik sistolnya atau detak yang pertama kali terdengar pada arteri brachialis saat diturunkan tekanannya tadi. Nah, kemudian itu yang dinamakan dengan tekanan sistol. Nah, kemudian kita cari tekanan diastolnya, yaitu detak yang terakhir kali kita dengar saat kita menurunkan tekanannya. Itu yang dinamakan dengan tekanan diastol. Nah, tekanan sistol per tekanan diastol itu itulah yang akan menjadi tekanan darah kita selanjutnya dengan satuan mmHg. Baik, pemeriksaan umumnya sudah selesai ya Pak. Boleh kembali lagi ke tempat duduk yang di sana ya Pak. Baik Pak Dava, setelah melakukan pengecekan tadi, secara umum kesehatan Bapak itu masih dalam keadaan normal ya Pak. Suhunya itu tadi 36,9 derajat Celcius, kemudian denyut nadi tadi 70 kali per menit, kemudian refleks pupil dan nutup pupil masih dalam keadaan normal, frekuensi pernapasan juga tadi 15 kali per menit, kemudian untuk tekanan darah itu tadi 110/70 Pak, begitu ya. Itu tekanan darahnya normal? Itu masih dalam keadaan normal ya Pak ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak ada keluhan boleh diperiksakan kembali ke laboratorium ataupun pengecekan ke dokter-dokter yang berkaitan dengan keluhan-keluhan Bapak ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih dokter. Nah, sekian dari video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menyaksikan dan ingat, jagalah kesehatan. Salam sehat dari kami Tutorial 5. Bye bye.